Swastiastu. Halo anak-anakku semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Berjumpa lagi bersama Pak Yase di pelajaran Agama Hindu dan Budi Pekerti. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Om Awignamastu Namusidam. Om Sidirastu Tatastu Swaha. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita pelajari dapat berjalan dengan baik. Nah, hari ini kita akan memulai pelajaran agama Hindu dengan pelajaran kedua. Di pelajaran kedua ini kita akan membahas fungsi dan sifat Atma. Nah, anak-anak, semua makhluk yang hidup di dunia ini, di alam semesta ini, seperti halnya manusia, dapat bernafas, dapat makan, dapat bermain, dan dapat berwisata karena memiliki Atma. Ya, jadi semua makhluk hidup dapat makan, dapat minum, bernafas, khususnya untuk manusia dapat bermain dan berwisata itu karena adanya Atma. Atma itu berada di dalam tubuh semua makhluk hidup, termasuk kepada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Tanpa Atma, semua makhluk hidup akan mengalami kematian atau musnah. Ya, anak-anak, kita tidak mudah memahami Atma. Ketika orang yang sabar, rendah hati, dan tidak sombong itu akan lebih mudah memahami Atma. Sedangkan sebaliknya, orang pemarah, dengki, sombong, iri hati akan sulit memahami yang namanya Atma. Nah, jadi dari itu kita harus selalu sabar, rendah hati, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh sombong, dan tidak boleh kurang sopan terhadap siapapun dalam hidup ini. Jadi kita harus berbuat baik, selalu berbuat baik. Nah, anak-anak, kita akan lanjutkan untuk membahas sifat-sifat Atma. Di dalam kitab Bhagavad Gita disebutkan ada 12 sifat Atma, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Atma itu sifatnya Achodhya, di mana Atma tidak terlukai oleh senjata apapun. Itu yang dimaksud dengan Achodhya. Yang kedua, Adahya, di mana Atma tidak terbakar oleh api. Jadi ketika makhluk hidup, khususnya manusia, meninggal, itu Atmanya tidak terbakar oleh api. Yang terbakar oleh api adalah badan kasarnya. Yang ketiga, Akledya, artinya Atma tidak terkeringkan oleh angin. Yang tadi Atma tidak terbakar oleh api, dan yang sekarang Akledya itu artinya Atma tidak terkeringkan oleh angin. Yang keempat, Acesya, artinya tidak terbasahkan oleh air. Jadi Atma itu tidak bisa basah, anak-anak ya, seperti kita manusia di dalam badan kasar kita pasti akan basah. Nitya, artinya Atma itu kekal abadi. Sarwagatah, di mana Atma itu berada di mana-mana.
Atma itu tidak hanya ada di satu tempat anak-anak. Jadi Atma disebut dengan sarwa gatah. 7. Stanu. Artinya Atma itu tidak berpindah-pindah. 8. Acala. Artinya Atma tidak bergerak seperti manusia, hewan, dan tumbuhan itu dapat bergerak. Kalau tumbuhan itu bergerak karena ditiup angin. Manusia dan hewan dapat bergerak, contohnya adalah berjalan. Yang 9. Sanatana. Artinya selalu sama. Atma itu selalu sama. Tidak ada atma cowok, tidak ada atma cewek. Tidak ada atma hewan, tidak ada atma tumbuh-tumbuhan. Atma itu selalu sama, yang sering kita kenal dengan sanatana. Yang 10. Awyakta. Artinya atma itu tidak dilahirkan. 11. Acintya. Artinya tidak terfikirkan. Ya, jadi atma itu tidak dapat difikirkan, yaitu acintya. 12. Awikara. Artinya atma tidak berubah-ubah. Baik, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Pak Yasa rasa cukup. Semoga anak-anak dapat memahami sifat-sifat dan fungsi dari atma, termasuk 12 sifat-sifat atma. Pak Yasa akhiri pembelajaran hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.